Setelah itu baru Bapak bisa tentukan apakah ini layak atau tidak naik ke tingkat penyidikan. Sidik. Di situ baru. Nah, kalau Bapak sekarang bilang ini butuh pendalaman, ini terlalu prematur saya bilang. Diam lagi dia, Bang. Mereka memerlukan ada gelar internal. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan akhir. Ya. Dan pada akhirnya mereka bilang kami tidak bisa berbuat karena ini sudah arahan dari pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya ada tamu istimewa ya yang kemarin mengadukan salah seorang pendukung Jokowi yang sekarang kelihatannya menjadi ketum Joman Jokowi Mania atau apa? Betul. Yaitu Andi Azwan yang diduga sudah melakukan manipulasi terhadap data digital ijazah Jokowi yang dia klaim sebagai ijazah yang bersumber dari yang aslinya, analog yang asli. Tapi ternyata diduga pula dibongkar oleh Roy Suryo di sini itu sebenarnya hanya editan dari apa yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Dian Sandi pada 1 April mengupload yang mirip trapesium sedikit karena agak mencong, kemudian diperbaiki menjadi kotak oleh entah oleh siapa dan kemudian dipresentasikan oleh Andi Azwan. Nah, itulah sebabnya Andi Azwan kemudian diadukan karena dianggap justru melanggar pasal-pasal yang sekarang dikenakan kepada RRT, Roy, Rismond dan Tifa. Nah, beliau adalah Benny Parapat. Oke bro, selamat sore. Siap, selamat sore Bang. Oke, luar biasa. Luar biasa. Feel free ya. Terima kasih. Taruh ini apa ya? Terima kasih Bang. Bro Benny, siap. Tentu orang tanya siapa sih Benny Parapat? Ini latar belakang Anda sebenarnya apa? Background saya dari bidang keuangan Bang. Agak diangkat sedikit ini. Bidang keuangan. Oke. Ya. Oke, bidang keuangan. Sehari-hari konsultan keuangan. Siap. Oke, tetapi aktif dalam aktivitas politik ya, aktivitas. Masuk anggota partai politik enggak? KTA saya Nasdem Bang. Oh, KTA Nasdem. Siap. Oke, tetapi masih diakui sebagai Nasdem enggak? Sampai sekarang belum dicabut tuh Bang. Belum dicabut. Oke, tapi ini kan ini sikap politik yang nggak ada kaitannya dengan Tidak ada Nasdem. kaitan dengan partai, betul. Oke, karena kita tahu Nasdem sekarang ya walaupun di luar pemerintahan kelihatannya juga asik-asik aja dengan pemerintahan sekarang ini ya. Iya. Oke, KTA-nya Nasdem. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebelum saya tanya latar belakang kenapa. Jadi hasil dari pengaduan kemarin apa hasilnya dulu kita balik. Jadi hasilnya itu mereka penyidik Polda Metro ya di Resiber Polda Metro ya Direktorat Cyber ya Oke. Menggunakan istilah bahwa pengaduan masyarakat yang saya ajukan mereka akan melakukan pendalaman dalam bentuk gelar internal bersama unsur pimpinan, di mana gelar internal tersebut katanya itu berdasarkan SOP yang diberikan secara lisan oleh pimpinan di Cyber yang sudah secara turun-temurun. Itu kesimpulannya Bang, terakhir. Oke, jadi intinya Anda tidak tahu diterima atau ditolak gitu? Nah, mereka menggunakan istilah tersebut, tapi saya bilang ke mereka, sampaikan ke mereka bahwa oke, itu bahasa Bapak, bahasa penyidik, tapi kalau bahasa saya merasa ini adalah sebuah penolakan. Bangga sekali Anda ditolak. Itu. Ini sebuah penolakan, saya bilang begitu. Apa yang Anda laporkan? Lalu apa dasar laporan Anda? Ya, sebelum saya sampai ke sana Bang, jadi saya izinkan saya memberikan semacam kronologis terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi saya datang ke sana didampingi oleh tim kuasa hukum. Tim atau satu orang?
Tim. Tim. Oke. Tim kan nggak mungkin dari satu orang, Bang. Iya makanya. Ya, tim kuasa hukum. Nah, saya mendapatkan nomor antrian ini F001. Oke. Nah, Dit Receiver Jumat 28 November 2025 085942. Nah, ini buktinya. Ya. Oke. Nah, Sudah di foto Dipotret ya? Sudah. Oke. berarti ini kurang lebih jam 9. Ditampilkan. Saya masuk ke SPKT loket, saya dimintakan KTP. SPKT itu apa? Apa namanya? SPKT itu kan Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu. Oke. Jadi itu loket untuk pelayanan masyarakat Ya, dan pengaduan. Oke. Nah, saya masuk ke loket, saya diminta data. Nah, akhirnya saya diarahkan untuk konseling. Oh, konseling dulu. Konseling dulu. Kepada? Dit receiver ini, Pak. Oke. Di situ ada 2 orang. Saya tidak kebetulan saya tidak tanyakan nama dan pangkatnya. Saya sampaikan, saya sebagai warga negara datang ke Polda Metro untuk mengadukan dugaan tindakan pidana atas pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 32 dan pasal 35 yang telah dilakukan oleh saudara Andi Aswan. Nah, adapun kami di sini membawa data dan fakta seperti itu. Ya. Nah, datanya adalah bahwa pada tanggal 19 November 2025, Ya. Andi Aswan di sebuah acara talk show di E-News. Kita nggak boleh sebut iNews-nya. Oke, saya ralat. iNews-nya kita nggak boleh sebut. Oke, di sebuah talk show Rakyat Bersuara. Oh, iNews. Iya. Kita nggak boleh sebut programnya Rakyat Bersuara, nggak boleh sebut iNews-nya ya. Talk show saja ya. Ya, talk show Rakyat Bersuara, tapi nggak boleh disebut. Jadi gimana ngomongnya dong? Oke, teruskan. Di sebuah talk show udah gitu aja. Iya. Ya. Andi Aswan tuh melakukan atau memaparkan sebuah expose. Dia mengklaim dia telah melakukan scan asli ijazah Joko Widodo. Oke. Wah. Coba di sini ada Rosario. Nah, dia dengan bangganya tanggal 19 November. Seminggu kemudian, 19 November. ya, seminggu kemudian tanggal 25. Kembali dia mengekspos scan asli tersebut, Bang. Oh, kalau 19 November itu nggak ada dia. Ada. Ada ya? Ada. Bukan, nggak ada Rosario. Nggak ada. Adanya saya. Ada Bang Refli. Iya. Nah, di situ berarti itu pertama kali dia ekspos itu. Oke. Nah, seminggu kemudian tanggal 25 dia kembali mengekspos di situ. Ditemani oleh yang katanya sih ahli digital forensik, Ya. Joshua Sinambela. Siapa? Joshua Sinambela. Ya, nggak boleh disebut juga Joshua Sinambela. Nggak boleh juga. Banyak kan nggak bolehnya ini. Nggak bolehnya tapi udah disebut gimana? Disebut gimana jalannya? Joshua Sinambela terus nggak ngerti canda rupanya. Nah, gitu jadi mereka pun mengekspos kembali yang mereka klaim sebagai scan asli jasa Pak Jokowi. Nah, scan dan pada menit keberapa itu saya juga nanti ada di saya punya catatan host Aiman Wicaksono menanyakan, loh Bang Joshua kenapa melakukan analisis tidak menggunakan scan asli dari Pak Andi Aswan? Kalau itu scan asli. Terus jawaban Joshua? Loh, saya nggak tahu itu bersumber dari mana. Itu kata Joshua. Yeah. Kemudian sambil begini kan, aduh, saya bingung nih katanya. Saya juga frustasi nih katanya. Kata Aiman, Aiman. Angkat tangan dia begini, kan begitu. Nah, akhirnya ditanyakan lagi ke siapa? Ke Andi Aswan. Anda tuh nonton dari televisi atau Anda langsung hadir? Saya hadir di situ. Ya. Tapi sebelum waktu itu Ade Darmawan ya, saya betul ada lagi satu lagi relawan, saya udah langsung pulang. Jadi saya datang terlambat, duluan pulang. Oke. Tapi adegan itu Anda lihat? Saya lihat. Oke, silakan. Jadi begini, angkat begini kan saya di belakang saya lihat. Nah, kemudian ditanyakan lagi ke Andi Aswan. Ya. Pak Andi, coba ini siapa ini? Ini Dia Sanju bukan? Oh itu bukan gimana. Akhirnya dia ngomong kegagapan. Akhirnya sampai pada suatu kalimat Andi Aswan menunjuk ke Joshua Sinambela. Saya dapat dari dia. Nah, jadi kan ini ada
saling fait accompli. Iya, saling fait accompli, saling tunjuk menunjuk. Ya. Nah, jadi dari situ fakta itu saya sampaikan kepada penyidik Iya. di Resiber Polda Metro. Iya. Nah, ditambah adanya sebuah analisis dari Mas Rosuryo ya. dan juga konten kreator Topi Merah. Oke. Nah, ini yang hadir juga. Hadir juga di situ. Dengan gamblang memberikan sebuah pemaparan atas scan asli jasa klaim Andi Azwan. Nah, di sini nih, perbandingannya mungkin bisa kita lihat kembali ya untuk sekian kali. Oke, itu udah pernah ditampilkan. Sudah pernah ya? Sudah, sebentar, enggak apa-apa. Saya cuma tunjukkan kepada operator. Di situ, di bawahnya kan ada tertinggal hasil cropping, hitamnya itu. Logo UGM pun berbeda. Agak peang jadinya. Jadi lebih gemuk dia. Dan miring ke kanan. Miring ke kanan. Ini paksa dari hasilnya. Betul. Nah, ini pun hasil dari Topi Merah. Saya nggak tahu nih istilahnya apa ini. Mungkin saya kan bukan ahli digital forensik, tapi dari sisi spektrum warna, ini tidak terlalu beda. Nah, jadi ini saya sampaikan kepada penyidik. Nah, inilah data kami, ini fakta kami. Dari situ kami menduga bahwa ini ada pelanggaran pasal 32 dan 35, adanya manipulasi, penambahan, pengurangan data elektronik melalui media. Kita bacakan pasal 2 dan 35 ya, biar kita 32. Ya, 32 ya. Nih. Pasal 32, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ya kan? Oke, dan ancaman hukumannya itu 8 tahun penjara itu. Pasal 35, setiap orang dengan sengaja atau dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sebenarnya pasal 35 nih. Betul. Diancam dan hukuman 12 tahun penjara. Oke, silakan. Teruskan. Itu saya sampaikan ke pihak penyidik. Nah, mereka lihat-lihat. Nah, ini ada beberapa argumen. Jadi kami di Polda Metro kemarin hampir 10 jam kurang lebih. Dari pukul berapa sampai pukul berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dipotong istirahat 2 jam. Berarti hampir 8 jam lah. Itu kami kalau jam 9 ke jam 10 itu 12 jam. 12 jam. Dikurang 2. 13 jam bahkan. 10 jam lah berarti kan. 10 jam kurang lebih kan, dipotong istirahat sholat Jumat kemarin. Nah, kami di situ berdebat sangat alot. Kenapa, Bang Refli? Pertama, mereka memberikan semacam atau sebuah argumen. Pertama, ini harus dibandingkan dengan dokumen otentik, yaitu jasa Pak Jokowi. Tanpa itu ini tidak bisa. Itu pertama. Saya jawab, Pak, izin saya bilang. Sampai detik ini seluruh rakyat Indonesia, 270 juta rakyat, tidak ada yang pernah melihat secara langsung ijazah Pak Jokowi. Baik itu di foto, di video atau apapun bentuknya, saya bilang. Nah, justru kalau saya tidak salah, waktu gelar perkara, pada saat gelar perkara di Bareskrim, itu pihak kepolisian hanya menampilkan fotokopi. Nah, itu satu. Kedua, yang kami permasalahkan di sini kan bukan objeknya, bukan ijazahnya, tetapi manipulasi personalnya dan tindakannya. Personal Azwan dan manipulasi. Saya bilang begitu, tindakannya. Kebetulan objeknya adalah ijazah Pak Jokowi. Terus ditambah lagi, ini karena proses hukum masih berjalan kata dia. Jadi kita perlu tahu ini sampai di mana. Loh, betul proses hukum masih berjalan saya bilang. Tapi ini nggak ada kaitannya saya bilang. Kita tidak ada urusan dengan proses hukum. Kita bicara mengenai personal dan itu sama dengan kelakuannya. Sama dengan orang menjara di tempat yang sama.
Setelah dijarah, tiba-tiba ada orang lain menjarah rumah yang sama. Ya beda tetap. Beda. Nah, jadi dia mencoba membalik-balikan. Terus akhirnya terakhir saya kasih logika, oke Pak, saya ikuti alur pikiran Bapak. Harus data otentik. Seandainya, saya bilang, ini seandainya nih, objek ini bukan ijazah Pak Jokowi, laporan saya diterima atau tidak? Diam dia Bang, nggak bisa jawab. Oke. Saya bilang gitu, kita kesampingkan nih ijazah. Ya. Nah, seandainya objek ini bukan ijazahnya Pak Jokowi, tapi ijazah orang lain, ijazah orang biasa lah. Ya. Laporan saya diterima atau tidak? Tidak ada jawaban. Itu berapa orang yang menghadapi? 2 orang. Pangkatnya apa? Kalau saya tidak salah, Ibda. Ibda ya. Ibda atau kalau nggak salah satu lagi Bribda kalau nggak salah. Bribda ya. Kalau nggak salah ya. Oke, lalu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 di 10 malam. sampai jam 10 malam. Iya. 10 malam keluar. Saya keluar. Kok bisa lama sekali? Tadi kan saya bilang, kita di situ adu argumentasi debat luar biasa. Oh, panjang. Panjang, itu baru satu. Ada 2-3 lagi mau saya sampaikan. Mereka punya argumentasi. Oke. Baru satu. Lalu baru satu. Terus silakan. Nah, argumentasi kedua mereka bilang adalah Bapak. Bentar, argumentasi satu apa tadi? Itu harus ada data otentik. Oh, harus ada data otentik. Ditulis, Dok. Satu, harus ada Dokumen otentik. Dokumen otentik. Yaitu ijazah asli. Yaitu ijazah asli Jokowi. Pak Jokowi. Oke. Itu argumen satu. Argumen 2, mereka mengatakan kepada saya, ini pelapornya atau korbannya kan Pak Jokowi. Ya. Bapak harus punya kuasa dari Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang bisa melaporkan. Oke. Saya kaget Bang. Ya. Ini selevel Polda Metro kok tidak mengerti ya? Maaf Pak, izin. Ini pengetahuan saya Pak, saya orang awam hukum. Tapi sepengetahuan saya, pasal 32 dan 35 itu bukan delik aduan. Delik umum. Delik umum atau delik biasa. Ya. Kalau delik aduan, yes, si pelapor yang harus mengadukan. Ya. Tapi kalau delik biasa, delik umum, setiap anggota masyarakat yang merasa dirugikan atas sebuah kejadian itu berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Maka tidak harus dirugikan yang melihat peristiwa pidana. Yang peristiwa pidana juga wajib. Saya terangkan begitu. Diam lagi. Jadi argumen kedua dia bilang itu Anda harus berbekal surat kuasa dari Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri yang mengadukan. Betul. Oke, itu argumen kedua. Nah, argumen ketiga ini yang setelah Jumatan nih. Nah, itu sebelum Jumatan, kita masih tangkis-tangkisan. Mereka keluar sebentar Pak, saya tanya pimpinan. Keluar masuk tuh Bang. Oke. Setelah Jumatan ada lagi argumen lain yang mereka sampaikan, yaitu bahwa ini perlu kita lakukan pendalaman katanya. Oke, itu argumen ketiga. Argumen ketiga. Polisi memerlukan pendalaman. Pendalaman atas laporan Bapak, sehingga ini terus nanti bisa kita nilai layak atau tidak. Nah, contoh seperti tadi data dokumennya segala macam. Terus saya bilang, Pak, izin. Maaf kalau saya terlalu maju. Setahu saya itu baru nanti diproses penyelidikan, pendalaman itu. Ini laporan doang. Laporan aja dulu nih saya bilang. Di Perkapolri nomor 7 tahun 2022 itu tidak boleh menolak laporan di awal. Perkapolri nomor 7 2002 tahun 2022. Oke, dari Perkapolri Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tidak boleh menolak. Tidak menolak dan tidak boleh menilai materi di awal laporan. Terima aja dulu. Nah, itu nanti penyelidikan saya bilang. Misalnya Bapak terima ini. Ya sudah, terima. Bapak BAP saya sebagai pelapor, BAP saksi saya, BAP terlapor, BAP saksinya terlapor, bila perlu BAP saksi ahli. Ahli, betul kan? Nah, setelah itu baru Bapak bisa tentukan apakah ini layak atau tidak naik ke tingkat penyidikan, sidik. Di situ baru. Nah, kalau Bapak sekarang bilang ini butuh pendalaman, ini terlalu prematur saya bilang. Diam lagi dia Bang. Itu 3 alasan yang mereka sebut. Alasan ketiga. Alasan ada lagi? Ada lagi yang terakhir. Ini yang terakhir ini. Apa? Nah, yang terakhir dibilang kami butuh untuk melakukan gelar internal. Yang biasa kami lakukan untuk menilai layak sebuah pengaduan
sebagai lapor atau tidak. Oke, gelar Ini internal. internal. Mereka memakai istilah gelar internal. Nggak ada perkaranya. Nggak ada. Ini sudah merupakan SOP yang diberikan secara lisan. Itu saya catat, Bang. Ya. Yang sudah berlaku di Direktorat Cyber Polda Metro secara turun-temurun. Terus saya tanya, secara lisan. Berarti kan kalau lisan itu kan manusianya, Bang. Iya. Ya kan? Orangnya. Ya. Who the person. Iya. Kan begitu kan? Siapa orangnya pasti bilang. Siapa nama pimpinannya? Itu saya nggak bisa, itu kan hierarki kata dia. Oke, ada nggak semacam sprint atau semacam surat keputusan yang menyatakan bahwa itu tertulis? Tidak jawab lagi. Soal gelar internal itu ya. Gelar itu. Karena dibilang Jadi itu alasan keempat, mereka memerlukan ada gelar internal. internal. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan akhir. Ya. Dan pada akhirnya mereka bilang kami tidak bisa berbuat karena ini sudah arahan dari pimpinan. Oke. Nah, pimpinan mereka katanya Ya. kan. Nah, dan yang terakhir saya perlu sampaikan bahwa yang Itu 4 alasan dulu ya. iya alasan dulu, betul. Kita ulangi. Alasan pertama harus ada dokumen otentik, Dokumen otentik, betul. ijazah Jokowi. Betul. Yang kedua, Anda harus berbekal surat kuasa atau Jokowi sendiri yang Melaporkan. Betul. Alasan ketiga, apa tadi? Pendalaman. Oh, harus dilakukan pendalaman dulu terhadap laporan. Padahal Betul. nggak perlu. Betul. Yang keempat, ada gelar internal. Betul. Oke, 4 alasan itu yang kata polisi ya. Iya. Oke, lalu apa lagi yang ingin Anda sampaikan? Nah, itulah tadi alasan keempat yang menjadi kesimpulan akhir mereka yang akhirnya menyebabkan mereka menyatakan bahwa ini mereka perlu waktu untuk pendalaman. Oke, balik lagi ke moda yang ketiga. Ketiga tadi. lagi, Ya. betul. Jadi saya bilang, berarti Bapak benar? Oh tidak, kami butuh waktu untuk pendalaman. Itu Oke. mereka pakai istilah itu, Bang. Oke, jadi tidak ada apa yang Anda dapatkan dari kepolisian? Nggak ada surat, nggak ada apa? Nggak ada. Tanda terima nggak ada? Nggak ada. Pokoknya ya sudah, pulang tangan hampa ya. Tangan kosong. Oke, luar biasa ya. Padahal mimpi ketemu Nabi aja dilaporkan diterima. Dulu ada kan kasus kan cyber terima mimpi ketemu Rasul gitu ya. Iya, betul. Babe Haikal waktu masih oposisi kan. Ternyata pernah diperiksa juga gara-gara itu, gara-gara pengaduan itu. Yang ngadukan tuh ya itu kelompok-kelompok apa yang mengatakan lembaga cyber apa gitu yang nggak ada kaitannya. Iya, betul. Dan tidak melihat sendiri pula kan. Betul. Gimana kalau ini kan Anda kan melihat sendiri kejadiannya Yes, kan. betul. Jadi yang Anda ceritakan tuh Anda lihat sendiri kejadiannya. Yes. Oke. Begitu sobat era sekalian ya, tidak gampangnya. Tapi saya dengar-dengar katanya RRT sendiri yang akan mengadukan ini. Wah, itu kalau RRT sendiri bagus tuh, bagus Iya, punya, ya. betul. Coba Anda lawyer Anda membuat press release kelihatannya. Iya, betul, Bang. Siap, Bang. Saya udah berikan ke Bang Refli itunya. Oke. Summary-nya. Coba kita bacakan press release yang dibuat oleh tim Anda aja ya. Siap, Bang. Nih, kira-kira ada 3,5 lembar press release-nya dengan spasi rangkap ya. Oke, saya bacakan press release hasil laporan kepolisian terhadap saudara Andi Azwan ke Polda Metro Jaya Jumat 28 Oktober 2025. Pasti salah ya. Maksudnya 28 November. Iya. Tertulis Buru-buru itu. 19.00 WIB berlokasi di SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Sentra ya. Pelapor atas nama Beni Parapat didampingi kuasa hukumnya Ahmad Bukhari Huzaini membuat laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana editing dan manipulasi ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dilakukan oleh Andi Azwan. Setelah dimintai keterangan oleh petugas SPKT Polda Metro Jaya yang bertugas pagi itu, pelapor diarahkan ke ruangan konseling bidang cyber. Bidang siber saja sebenarnya jika di Indonesia kan. Adapun di ruangan tersebut pelapor bertemu dengan 2 petugas kepolisian yang ditempatkan di ruangan siber untuk dimintai keterangannya terkait apa dan kronologi kejadian dugaan tindak pidana yang hendak dilaporkan seperti yang Anda ceritakan tadi kan. Betul. Dimulailah pemaparan kronologi laporan dengan dugaan tindak pidana terkait yang dasar hukum pelapor. Untuk membuat laporan kepolisian tersebut disampaikan oleh pelapor dan kuasa hukumnya menggunakan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi memang ini yang
pasal yang belum diubah sesungguhnya. Iya. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain dan atau milik publik. Nah, ini definisinya nanti hukumannya di pasal lainnya sesungguhnya. Yes, betul. Harus dijungtokan. Juntokan, betul. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak dan atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi saudara sekalian, pasal 32 itu intinya ngerusak. Ya. Pasal 35 intinya ngedit biar tampak otentik ya. Yang satu mau merusak dokumen publik, yang kedua mau menciptakan seolah-olah dokumen itu adalah otentik. Betul ya. Betul. Yang satu diganjar dengan 8 tahun, yang kedua dengan 12 tahun. Itulah pasal yang dikenakan kepada RRT Roy, Rismond dan Tifa ya. Kemudian selanjutnya bahwasanya di dalam pemaparan kronologi pelapor menyampaikan lokus kejadian tindak terjadi awalnya pada tanggal 19 November 2025 di acara siaran televisi iNews yang dipimpin oleh host Aiman Wicaksono pada program Rakyat Bersuara, yang pada kesempatan tersebut terlapor yakni Andi Azwan mengatakan secara eksklusif memiliki scan asli ijazah Joko Widodo kemudian ditampilkan di layar acara Rakyat Bersuara 1 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 25 November 2025 di stasiun TV yang sama. Sebenarnya tanggal 19 November dia tampilkan juga. Itu pertama kali tampilkan dia. Dan ada saya pada waktu itu ya. Jadi saya bisa ditunjuk sebagai saksi juga itu ya. Yang sama dan program acara yang sama, Andi Azwan tidak mampu membantah klaimnya tersebut di stasiun TV yang sama dan program acara yang sama. Andi Azwan tidak mampu membantah klaimnya tersebut saat dihadapkan dengan Roy Suryo dan konten kreator muda Topi Merah terkait analisis mereka yang mengatakan scan ijazah yang ditampilkan oleh Andi Azwan adalah scan yang sama dengan yang ditampilkan versi satu-satunya yang dimiliki oleh Dian Sandi. Perbedaannya hanyalah yang ditampilkan oleh Andi Azwan telah adanya transformasi perspektif yang dilakukan sehingga data tersebut seakan-akan otentik. Iya, 35 dong ini ya. Betul. Hal tersebut semakin terlihat kebohongannya dikala Joshua Sinambela yang mengaku dirinya sebagai pakar digital forensik saat diberikan kesempatan oleh host untuk memaparkan analisisnya terhadap gambar yang ditampilkan di layar, dirinya malah lebih memilih menganalisis gambar yang dari Dian Sandi bukan dari Andi Azwan, sehingga spontanitas host bertanya, bila memang scan ijazah yang dimiliki versi Andi Azwan itu asli dari Pak Jokowi, mengapa Joshua malah menganalisis yang versi Dian Sandi? Seketika itu juga Joshua mengatakan dirinya tidak mengetahui bersumber dari mana yang dimiliki oleh Andi Azwan, sehingga di saat bersamaan host kembali bertanya kepada Andi Azwan dirinya dapat scan ijazah tersebut dari mana, dan dirinya malah menunjukkan ke arah Joshua sembari mengatakan dari beliau. Saya dapat dari dia. Oke. Dan Anda tahu sendiri itu ya? Iya. Oke. Berangkat dari uraian kronologi di atas, maka telah masuklah unsur-unsur pasal 35 Undang-Undang ITE ya, nomor 11 2008 yang pada pokoknya adanya unsur kesengajaan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi dengan tujuan agar dokumen elektronik scan ijazah Jokowi seolah-olah dianggap otentik. Adapun perbuatan Andi Azwan yang mengaku memiliki scan ijazah asli dokumen elektronik Pak Jokowi yang ternyata scan tersebut adalah bersumber dari foto yang dimiliki versi Dian Sandi yang hanya dilakukan beberapa perubahan berupa pengurangan atau penambahan pencahayaan dengan transformasi perspektif terhadap scan ijazah Pak Jokowi dokumen elektronik, maka dengan ini telah terpenuhi pula unsur-unsur delik pada pasal 32 Undang-Undang ITE 11 2008. Ya boleh juga merusak dokumen ya, padahal dokumen yang dirusak itu dokumen yang palsu juga. Namun faktanya pemaparan tersebut ditolak mentah-mentah oleh petugas kepolisian di ruang siber dengan dalih di awal menyampaikan pihaknya butuh koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinannya mengingat laporan yang diberikan merupakan laporan berkaitan langsung dengan Pak Jokowi. Tapi dia tidak ngomong begitu ya. Dari hasil koordinasi dengan pimpinannya antara petugas dan pelapor terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai bisa tidaknya laporan ini diterima dan ditindaklanjuti. Adapun setelah 13 jam berada di Polda Metro Jaya, pelapor akhirnya pulang tanpa membuahkan hasil laporan. 13 jam. Itu total ya. Dipotong istirahat kan 2 jam sampai jam 10 ya. Yes, betul. Oke, total ya. Di Polda akhirnya pulang tanpa membuahkan hasil laporan atau dengan kata lain laporannya tidak diterima. Berikut alasan-alasan tidak dapat diterimanya laporan. Oke.
Petugas dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya memiliki penilaiannya sendiri terhadap tidak diterimanya laporan pelapor, di antaranya: 1. Terhadap pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, syarat pelapornya harus langsung Pak Jokowi. Oke, ya. Padahal ini delik umum. Ya. 2. Terkait laporan tersebut merupakan laporan yang secara substansi masih berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang sedang dan masih diperiksa di Polda Metro, sehingga terhadap laporan tersebut harus ditunda terlebih dahulu sebelum adanya keputusan inkrah yang berkaitan dengan perkara ijazah Pak Jokowi yang sedang diperiksa sebelumnya. Padahal nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Bisa aja nih jalan karena nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. 3. Terhadap pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, maka untuk membuktikan keotentikannya membutuhkan dokumen pembanding yang asli agar bisa ditentukan otentik dan tidak otentiknya scan dokumen yang tersebut yang dilaporkan. Nah, yang mereka sita apa? Ya, katanya mereka menyita yang asli. Tunggu, saya potong. Ya. Saya tambahkan. Berarti ini ada dua konsekuensi logis, Bang. Ya. Anggaplah Andi Aswan melakukan scan asli terhadap ijazah Jokowi. Ya. Apa yang disebut scan? Ya. Scan itu ada dua versi. Ya. Kita melakukan proses scan menggunakan aplikasi dari handphone. Ya. Terus kita scan, Ya. kita foto, kita scan. Ya. Itu pertama. Ya, scan dengan foto. Foto. Ya. Yang kedua, kita bawa dokumen melalui mesin scanner. Ya, scanner. Nah, itu dua kan? Ya. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Andi Aswan ini harus menggunakan jasa asli Pak Jokowi. Iya. Nah, sedangkan sedangkan ijazahnya tanggal 24 Juli 2025, Ya. Kabid Humas Polda Metro sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA dan S1 itu disita Ya. untuk kepentingan penyidikan. Ya. Berarti saya sampaikan ke penyidik kemarin, Bang. Ya. Nanti masyarakat bisa berasumsi, saya bilang. Apakah penyidik memberikan secara eksklusif kepada Andi Aswan untuk motret di-scan? Minimal apalah pokoknya. Begitu, berarti ada main mata. Ya. Nah, ini berarti akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, saya bilang. Oke. Atau apakah benar Pak Jokowi memberikan secara rela ijazah untuk difoto oleh Andi Aswan? Ya, saya rasa tidak pertanyaannya, mungkin. di mana barang itu kan? Nah, itu kan. Nah, sedangkan waktu wartawan datang ke rumah Pak Jokowi saja hanya melihat, tidak boleh memfoto. Ya, dan itu masih di Pak Jokowi konon. Pak Jokowi konon. Ya. Relawan Projo datang ke rumahnya pun katanya saya sudah melihat asli. Iya, tapi aneh karena katanya itu setelah adanya penyitaan tuh. Anggaplah itu benar, Ya, ya. anggap itu benar. Berarti kan ada dua kelompok yang datang ke rumah Pak Jokowi hanya melihat, Tidak boleh foto. Tidak boleh foto. Khusus Andi Azwan beda. Khusus Andi Aswan beda. Apakah mungkin? Nah, ini yang saya bilang harus didalami oleh penyidik dalam proses penyelidikan. Ya, Tanya ke beliau. Terlalu mudah logikanya untuk membongkar ini semuanya. Tanya ke beliau, Ya. kan begitu. Terus yang ketiga saya bilang, Andi Aswan memberikan scan, katanya scan asli ijazah Pak Jokowi. Logika kita berpikir gini, Bang. Dia melakukan scan. Apakah scan itu memberikan sebuah kenyataan bahwa itu ijazah Pak Jokowi asli? Tidak. Dia kan seolah-olah ingin meyakinkan publik bahwa ini scan, oh ini asli. Kan begitu. Walaupun dia men-scan sampai 1000 kali, itu tidak membuktikan apa-apa. Dan dia bukan ahli yang dalam bidangnya. Dia bukan penyidik, dia juga bukan kuasa hukum Pak Jokowi. Dia mau melakukan tapi dia melakukan yang di luar kewenangannya. Itu saya sampaikan ke penyidik kemarin, Bang. Itu dia jadi melakukan public deception. Yes. Tipu muslihat publik. Berarti nanti masyarakat akan berasumsi, hati-hati Pak, saya bilang. Masyarakat akan beranggapan, oh jangan-jangan penyidik Polda Metro main mata nih sama Andi Aswan nih. Jadi ditanyakan saja dari mana dia scan itu aja udah bingung dia. Oke. Itu saya tambahkan. Oke. Siap, lanjutkan Bang. Lanjutkan ya. Luar biasa ini. Oke, kita lanjutkan. Tentunya terhadap penolakan dan 3 alasan di atas dari petugas yang menangani laporan tersebut, ya. Penulis memiliki beberapa pandangan yang berbeda, berikut ulasannya. Penulisnya siapa ini penulisnya? Dalam hal ini sebenarnya lawyer Anda. Lawyer kita ya. Oke. Ya. 1.
Perpolri ya, Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri pasal 12 huruf A berbunyi. Betul. Setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. Yes. Bersumber dari dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya laporan pelapor harusnya diterima terlebih dahulu. Kalaupun secara unsur-unsurnya tidak terpenuhi dalam dugaan tindak pidana, maka proses bisa diselidiki melalui penyelidikan maupun gelar perkara. Namun faktanya penolakan dilakukan di awal laporan. Terlalu prematur. Padahal mudah sekali melakukan proses penyelidikannya, ya kan? 2. Terkait laporan pasal 35 Undang-Undang ITE 11/2008 nomor 11/2008 adalah delik aduan sehingga mensyaratkan Pak Jokowi sendiri yang harus melapor, maka ini adalah sesuatu yang miris diperlihatkan oleh seorang penyidik, sebab bagaimana mungkin delik biasa dikatakan delik aduan sehingga mensyaratkan Jokowi yang harus membuat laporan sendiri terkait tindakan yang dilakukan oleh Andi Azwan. Dan ini kan faktor diduga sebenarnya seperti ini ada kaitannya sendiri dari Pak Jokowi kan? Oke, terus saya tambahkan sedikit Iya. Bang ya. Justru saya jadi bertanya-tanya mengenai kualifikasi dari teman-teman di SPKT Polda Metro. Kok mereka tidak paham mengenai basis ini delik aduan atau delik biasa? Apakah mereka pura-pura tidak tahu atau mereka seperti apa? Ini jadi menjadi pertanyaan bagi saya. Jadi mungkin kepada ya para petinggi-petinggi kepolisian ini agar menjadi perhatian. Oke. Masyarakat nanti akan dirugikan kalau secara keilmuan saja mereka tidak bisa membandingkan mana pasal-pasal yang delik aduan, mana yang delik umum. Nah, seperti itu, Bang. Ya, kalau untuk ijazah Pak Jokowi ini kelihatannya aneh semua orang. Oke, ya saya bacakan ya. Faktanya laporan yang dilaporkan oleh pelapor sudah sesuai dengan rules-nya. Pasal tersebut yakni adanya kesengajaan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi dengan tujuan agar dokumen elektronik scan ijazah Jokowi seolah-olah dianggap otentik. Yes. Tentunya bila penyidik berargumen harus yang melapor adalah Pak Jokowi, maka pola pikir penyidik tersebut terjadi kegagalan dalam memahami maksud pasal 35 Undang-Undang ITE, sebab bagaimana mungkin Pak Jokowi melapor sedangkan motif diubahnya dokumen elektronik sehingga seakan-akan data otentik yang dilakukan oleh Andi Azwan adalah dalam rangka untuk membela Pak Jokowi, sehingga mustahil Pak Jokowi melaporkan Andi Azwan sedangkan tujuan pelapor adalah berfokus kepada perbuatan manipulasi yang membuat dokumen elektronik scan ijazah tersebut seakan-akan otentik, dan ini jelas sudah dilakukan oleh Andi Azwan pada tanggal 19 dan 25 November di iNews TV program Rakyat Bersuara, dan dari sinilah mengapa pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 2008 digunakan dalam membuat laporan. Yes. Saya sarankan nanti titik koma diperhatikan lagi. Habis napas saya, nggak ada. Maklumlah Bang. Pulang tengah malam kita. Oke, 3. Terkait alasan penolakan untuk membuktikan keotentikannya membutuhkan dokumen pembanding yang asli agar bisa ditentukan otentik atau tidak otentiknya. Tentunya yang dipermasalahkan dalam laporan ini adalah mengenai klaim keaslian keotentikan scan ijazah yang dinyatakan oleh Andi Azwan pada tanggal 19 November, yang kemudian pada tanggal 25 November klaim keaslian keotentikan tersebut malah diterbantahkan dengan adanya dokumen pembanding dari foto scan yang dimiliki versi Dian Sandi, sehingga dari sinilah dapat diketahui Andi Azwan telah dengan sengaja mengedit terhadap gambar scan ijazah yang sama dari gambar yang dimiliki oleh versi Dian Sandi. Namun yang membedakan yang dimiliki Andi Azwan telah dilakukan pengeditan dan perubahan sehingga seakan-akan otentik. Namun faktanya sama saja dengan yang dimiliki oleh versi Dian Sandi. Yes. Disinilah fokus pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana pasal 32 dan 25 Undang-Undang ITE nomor 11 2008 yang secara substantif gitu ya, mengenai tindakan mengubah, mengedit dokumen elektronik yang seolah-olah data otentik. Tentunya klaim seolah-olah data otentik ini merujuk pada perbuatan Andi Azwan yang mengubah serta memanipulasi misalnya dokumen elektronik scan ijazah yang dimilikinya yang sebenarnya sama dan bersumber dari versi Dian Sandi. Cuman cuma ya kan? Perbuatan mengubah dan memanipulasi ya dokumen elektronik tersebut sehingga seakan-akan otentik tersebutlah yang menjadi fokus mengapa Andi Azwan dilaporkan, sehingga tidak ada sangkut pautnya serta korelasinya dengan ijazah Pak Jokowi, sebab yang berkaitan
dengan seakan-akan otentik tersebut merujuk pada dua sumber scan gambar, yakni versi Andi Azwan dan versi Dian Sandi, sehingga penyidik tinggal fokus saja meneliti dua dokumen elektronik tersebut tanpa harus melebar ke pembahasan dokumen asli ijazah Pak Jokowi. Betul. Hal-hal di ataslah yang menjadi concern dibuatnya laporan kepolisian oleh pelapor, namun dapat diketahui laporan tersebut tidak diterima dengan alasan sedang akan dilakukan pendalaman terhadap laporan dan akan dilakukan inisiatif gelar internal yang berasal dari tradisi diskresi penyidik terhadap laporan-laporan yang bersifat substansinya masih debatable suatu status unsur pidananya. Makin keleleran ujung-ujungnya, makin belum harus perlu diedit lagi. Tapi maksudnya kita paham, saudara sekalian. Jadi ya intinya laporan itu tidak bisa diterima. Itu sama dengan laporan Egy Sujana mengenai dugaan penggunaan dokumen palsu. Cuman bukan terbit LP laporan polisi, tapi laporan informasi Dumas saja ya. Padahal jelas itu adalah tindak pidana. Jadi ini kalau kita analisis, ini sebuah hal yang terintegrasi ya, terkoneksi ya. Betul. Tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Betul. Jadi kalau seandainya Naif mengatakan ini adalah inisiatif sendiri, for what? Ya kan? Ini kan for the interest of Pak Jokowi. Betul. Bagi kepentingan dia. Oke, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kalau enggak silakan closing statement. Mungkin sebelum saya closing statement, saya punya beberapa keinginan, Bang. Ya. Jadi kan silakan. Kita ini berjuang harus berdasarkan nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai kebenaran. Ya. Nah, teman-teman yang selama ini atau rekan-rekan yang selama ini berjuang sudah sampai pada tahap sekarang. Nah, jadi saya berharap masyarakat yang menyaksikan podcast Bang Refli ini bisa menilai secara objektif. Ya, objektif. Bisa menggunakan akal pikiran nalar yang sehat. Seperti itu ya. Apakah yang kami sudah lakukan kemarin itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak? Nah, silakan masyarakat menilai. Kami tidak berani mengatakan, oh kami paling benar. Tidak bisa, Bang. Kami kembalikan kepada masyarakat. Nah, seperti tadi saya sampaikan, bahwa jangan sampai nanti ini menjadi misleading di masyarakat. Kebingungan. Ada seseorang yang melakukan scan ijazah Pak Jokowi atau scan ijazah siapapun lah itu. Tapi dilakukan semacam pembiaran. Mengklaim bahwa ini asli. Ya. Saya khawatir kalau ini dilakukan pembiaran, nanti akan muncul orang-orang yang lainnya. Izin misalnya, nanti ada orang yang ngaku-ngaku scan ijazahnya Bang Refli. Oh ini asli nih, ijazah Bang Refli. Terus ada lagi yang scan ijazahnya Pak Prabowo. Dan seterusnya. Karena ini kan menjadi presiden ke depan. Nah untuk itu, biarlah masyarakat yang menilai. Apakah penolakan saat ini yang dilakukan oleh Polda Metro terhadap upaya kami mengadukan tindakan Andi Azwan ini itu sesuai dengan nilai-nilai yang saat ini sedang kami perjuangkan. Dan yang kedua, karena memang yang menjadi garda terdepan dalam saat ini dalam upaya membongkar asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi adalah tim RRT, yaitu Mas Roy, Bang Risma Sianipar dan Dr. Tifa. Jadi harapan saya dan juga tim, kalaupun misalnya kami bisa dibantu, di-assist, agar laporan ini bisa menjadi laporan polisi di Polda Metro. Karena memang ini jangan sampai dibiarkan. Tindakan ini yang kita lakukan adalah tindakan dan personal. Seperti itu. Jadi saya meminta kepada tim RT untuk membantu kita untuk bisa sampai kepada laporan polisi. Jadi saya sejak 2 hari yang lalu sudah tanda tangan surat kuasa sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum RRT, Roy, Rismon dan Dr. Tifa. Jadi atas nama mereka saya berharap nanti ya kita berkolaborasi mengenai hal ini. Walaupun ini adalah tindak pidana yang berbeda,
tetapi temuan baru ini akan mempermudah ya, memperkuat posisi RRT. Yes. Bahwa RRT tidak benar melakukan tindak pidana sebagaimana tercermin atau disebutkan oleh penyidik yang melakukan tindak pidana melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya. Mudah-mudahan kita atau saya bisa mempertemukan Bung Beni ya dengan RRT baik ketiga-tiganya maupun salah satu atau salah duanya. Salah duanya. Atau jangan-jangan nanti punya kesempatan bareng untuk melaporkan kembali ke Polda Metro Jaya. Ya, let's say misalnya hari Senin nanti kita akan lihat. Bang. Nanti kita akan coba hubungi mereka itu ya. Oke. Thank you. Oke, silakan Anda a closing statement. Tapi sebelum closing statement, saya mau bacakan beberapa komentar dari Sobat Era sekalian. Itu bedanya RH Channel dengan yang channel lain. Kalau kita live ya. Yeah. Live from Kebonjeruk Jakarta. Ini Kebonjeruk. Semakin kita cari keadilan, semakin ketidakadilan yang kita temukan. Kemudian apalagi nih ya? Semua penegak hukum takut sama Jokowi. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, apalagi ya? Penegak hukum kan sudah ikut jadi termul. Oke, ini ada yang ngomong begitu. Ya udahlah. Kalau kita bacakan semua nanti aneh-aneh ya. Udahlah. Jadi kita memang hidup dalam masyarakat yang sudah divided society. Jadi masyarakat yang sudah terbelah. Silakan Anda. Tetapi intinya adalah yang kita cari adalah kebenaran ya, bukan pembenaran. Itu saja, Sobat Era sekalian. Anda mau closing statement? Boleh? Sedikit lagi? Silakan. Oke. Ya. Jadi Bang Refli dan rekan-rekan RH sekalian, terima kasih telah diberikan waktu saya untuk memaparkan apa yang sudah saya lakukan kemarin di Polda Metro. Jadi sebagai akhir daripada statement saya adalah semoga pihak kepolisian menggunakan hati nurani. Itu aja. Jadi gunakan hati nurani dan akal sehat. Jangan sampai hukum itu tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Saya ulangi. Jangan sampai hukum itu tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Karena selama ini memang sampai saat ini saya menilai itu yang terjadi. Ada seseorang yang sudah ingkrah putusannya pidana di tingkat Mahkamah Agung kalau nggak salah Bang ya. Bukan nggak salah, memang benar. Benar ya? Oke. Ya, sudah inkrah. Sudah inkrah 6 tahun kalau nggak salah itu. Benar ya? Hukumannya tidak 6 tahun, 1 tahun 6 bulan. 1 6 bulan. Ya. Sampai sekarang tidak dilakukan eksekusi. Nah, tetapi kami saja yang ingin melaporkan diberikan berbagai macam argumentasi. Jadi harapan saya bagi seluruh masyarakat dan kalaupun ada unsur-unsur pimpinan kepolisian yang melihat, gunakan hati nurani dan akal sehat agar nilai-nilai kebenaran itu muncul. Karena semakin ke depan semakin hari saya lihat nilai-nilai itu semakin luntur Bang. Kasihan masyarakat, kasihan generasi ke depan yang terus dipertontonkan oleh aksi teatrikal yang mengandung unsur manipulasi. Nah itu saya kasihan melihat generasi ke depan. Demikian. Terima kasih Bang Refli. Horas. Karena beliau dari Parapat ya, dekat Danau Toba itu. Danau Toba kita. Ya, Sobat Era sekalian, itu dengan Beni Parapat ya. Beni Parapat ya. Parapat Bang. Beni Parapat, dan mudah-mudahan nanti Senin kita bertemu kembali ke Polda Metro Jaya, barangkali dibuat pengaduan ulang. Yes. Karena ini sudah ceto welo-welo kata orang sesungguhnya, tetapi memang masih ada keengganan pihak polisi ya, dan memang sudah dianalisis ya. Kelemahan dalam kasus ini adalah penyidik atau penegak hukum yang terlihat tidak netral, padahal harusnya netral, memperlakukan kedua belah pihak dengan seksama dan dalam tempo yang sebaik-baiknya. Itu saja. Oke, dan jangan lupa ya Jokowi's White Paper ya. Jadi kalau ingin membeli ini, saya baru diingatkan oleh Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat, betapa luar biasanya Dr. Tifa menulis di dalam Jokowi's White Paper, demikian juga Rismon dan tentu saja Roy Suryo juga. Maka silakan ya kalau mau membeli, pesan ada tertulis ya, sudah di Asti ya. Jadi bilang saja dari Refli Harun, karena saya murni membantu ya tanpa mengambil keuntungan speser pun. Karena memang ini penting untuk disebarluaskan dan kebetulan memang masih ada stok cetaknya. Itu saja Sobat sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cerdas. Cheers.